All the leaders are all female. Yes. CEO-nya si Dalmi dan si Inje. Ya, bahkan bosnya yang punya sandbox-nya pun juga perempuan kan, si Madam Sunhak. Jadi bosnya Ji Pyong itu juga perempuan. So what do you think? Future is female? Kalau kita bisnis nggak boleh kepagian rupanya. Oh gitu ya. Jadi timing is important. Timing bahkan is super too important. early juga is not an advantage. Ya, kita mungkin dibilang pionir tapi the money is not there. There's a stereotype kalau IT itu cowok. Gara-gara COVID malah e-sport itu jadi tambah booming cause everybody's playing game. Kalau kita lihat di film startup nih memang kebetulan si Inje belum nikah, si Dalmi juga belum in relationship banget ya kan, dan si Madam Sunhak nggak tahu tuh, nggak ada ciri-cirinya apakah sudah menikah atau belum. Kayaknya nggak pernah ngomongin tentang husbandnya, nggak pernah ada anaknya kan. Dan kecenderungannya seperti itu ketika seorang wanita itu udah fokus di karirnya, biasanya again mungkin mereka jadi lupa nikah atau mungkin cowok jadi nggak berani deketin. Gitu. What do you think of that? Hai friends, ketemu lagi bersama saya Mary Riana dan masih selalu membahas tentang dunia startup, baik drama Korea maupun yang realita. Oke, dan hari ini ngobrol-ngobrol tentang startup saya ditemani oleh seorang wanita tangguh, she's one of the first woman in tech in Indonesia. Jadi seru banget, kita bakal ngobrol banyak-banyak bersama dengan Ibu Sinta Bubu. Halo, hai. apa kabar? Baik, padahal nama asli bukan Sinta Bubu ya, Sinta Danu Wardoyo. Oke. You are digital entrepreneur, angel investor, apalagi banyak nih, mentor. Venture builder, mentor. Pokoknya di dunia startup itu udah dari tahun 96 ya. Dari betul, 96. Udah hampir 25 tahun. Hampir 25 tahun. Oke, dan ternyata nonton film startup juga. Iya, gara-garanya juga dipaksa karena banyak yang DM sama yang nge-WhatsApp, terus nggak pernah nonton drakor terus terang seumur umur. Jadi kemarin akhirnya nonton karena daripada kalau ditanya nggak ngerti. Iya, karena banyak yang abis nonton drama Korea startup, terus pasti pengen nanya. Sekarang kan mereka cukup detail dan sangat relevan apalagi term-term yang mereka pakai kan juga real term, real study case, maksudnya sangat mirip gitu. Jadi pasti langsung ditanyakan ini bener nggak, ini seperti terus apa. Ada nggak sandbox di Indonesia, hal-hal seperti itu sih yang ditanya. Jadi ya udah terpaksa nonton nih. Cuman ya enjoy, and I think itu bagus banget karena melakukan edukasi ya. Jadi yang tadinya mungkin orang nggak terlalu ngerti tentang startup jadi terbuka, terus jadi karena mereka juga bagus ya dikasih termnya, dikasih artinya ya. Betul. Jadi setiap ada term itu dimunculin dan dibahas. Maksudnya langsung case-nya seperti apa. Oke. Nah, jadi kalau dari film startup nih, yang mana yang paling relate ke Bu Sinta? Yang relate sih mungkin ya ke CEO-nya Sandbox ya. Siapa? Madam Sunhak ya. Betul. Ya karena dia seperti saya juga ya udah puluhan tahun mungkin ya di dunia teknologi atau startup. Nah, akhirnya dia bangun si Sandbox itu, dan intinya adalah misi visinya untuk membantu para startup untuk bisa berkembang lebih cepat lagi sih ke situ. Jadi what she's doing juga mirip lah dengan yang aku lakuin ya. Jadi aku coba bantu untuk mengkoneksikan semua ekosistem startup ke para startup di Indonesia. Oke, dan itu yang sekarang sedang dilakukan oleh startupindonesia.co. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang startupindonesia.co. Tapi aku notice satu hal sih ketika aku nonton film startup. Nggak tahu ini kebetulan atau memang sebenarnya ini memang seperti itu, karena all the leaders are all female. CEO-nya si Dalmi dan si Inje. Ya, bahkan bosnya yang punya sandbox-nya pun juga perempuan kan, si Madam Sunhak jadi bosnya Ji Pyong itu juga perempuan. Okay, so all the leaders are in sandbox yang memegang peranan penting itu semuanya all females. So what do you think, is female is in the future is female? Definitely future is female menurut aku ya, karena kalau kita lihat sekarang pun di Indonesia juga udah lebih banyak female founders di dunia startup, walaupun belum terlalu banyak tapi sudah mulai, dan itu menurut aku sih bagus banget ya, karena
kalau kita lihat study nih ya, katanya kan udah banyak study riset gitu. Kalau perusahaan ada nih the latest study itu dari S&P Research Company kalau nggak salah, dia bilang kalau misalnya perusahaan publik yang CEO-nya atau CFO-nya perempuan itu kinerjanya jauh lebih bagus. Oh ya, yes. Oke. Kenapa menurut Bu Sinta? Mungkin ya kita sebagai perempuan nih lebih detail mungkin ya, terus ya apalagi katanya sekarang nih banyak perusahaan-perusahaan yang di luar negeri mereka cari CFO-nya cewek, karena mungkin juga selain lebih detail dia juga nggak terlalu bias ya. Jadi ya itulah, menurut saya lebih banyak female founders lebih bagus lagi. Dan kita lihat juga di Indonesia sekarang tech startups, a lot of female founders definitely. Kalau yang udah sukses salah satunya kan Diajeng dari Hijab ya. Hijab, betul. Terus sekarang juga ada Sayurbox, ada Lemonello ya kalau nggak salah. Jadi banyak sekali yang menurut saya ini bagus banget dan patut didorong lagi. We should have a lot more female founders. Dan kebetulan juga kita di Startup Indonesia kita akan memulai incubation namanya Super Girls in Tech. Jadi khusus buat perempuan. Yeay, Super Girl in Tech. Jadi kita incubator untuk mahasiswi tahun terakhir di university untuk seluruh Indonesia ya, of course. Nanti kita mulai tahun depan, tapi kemarin kita udah kick off dengan satu webinar. Kita bekerja sama dengan UN Women dan kita berharap kita bisa bantu untuk menemukan lebih banyak female founders lagi yang menggunakan teknologi untuk supporting and mereka bisa solving problems yang gender related ya. Oke, that's interesting ya. Berarti ada incubation khusus untuk woman, perempuan ya. Jadi kriteria harus perempuan. Berarti sebenarnya mirip seperti di Sandbox dong, kan ada incubationnya, ada di selectionsnya juga. Tapi kalau itu kan campur ya. Ini kita benar untuk women. Yes. I love the name. Super Girl in Tech. Tapi kalau misal dari pengalaman Bu Sinta sendiri ya, kan you are one of the pioneer in women tech. Apa yang membuat Bu Sinta sebenarnya tertarik untuk masuk ke industri ini waktu awal? Sebetulnya kalau dibilang tertarik itu gara-garanya nggak sengaja. My background kan arsitek ya. Waktu itu S1 saya di arsitektur, terus waktu ambil S2 pengen ngambil di bisnis. Dan my dad bilang kalau mau ambil S2 lagi yang udah 5 tahun arsitek udah lama banget kan menurut dia, ya harus cari uang sendiri untuk ambil S2. Jadi waktu itu saya cari kerja di university, kerja jadi supervisornya computer lab. Itu tahun 94, 95. Damn, I'm old. Oh, you look young. Pasti nggak akan percaya nih bahwa ternyata yang ada di hadapan saya ini udah kepala 5. Wah. Ya jadi gara-gara itu kerja di computer lab jatuh cinta yang namanya internet. Waktu itu kan udah ada internet ya. Jadi belajar otodidak. I taught myself how to create a website melalui internet loh tahun itu. Jadi kita udah bisa belajar melalui internet di tahun segitu. Jadi it was the early e-learning yang sekarang ada termnya ya, e-learning. Waktu itu nggak ada, itu kita belajarnya dari internet, dari website. Tuh bisa belajar bikin website gitu. Jadi di situ. Tapi waktu itu mungkin belum dibuka di Indonesia kali ya? Waktu itu di Amerika kebetulan S2. Cuman saya pulang langsung ke Indonesia di tahun 95. Sempat kerja dulu, terus baru bikin Bubu tahun 96 ya. Tapi waktu itu selalu waktu pulang dari kantor tuh selalu lari ke depan komputer terus bikin website. Jadi makanya I fell in love sih basically, nggak sengaja. Dan mungkin juga I started lebih kayak gender blind, kayak nggak tahu bahwa IT itu is a man's world ya. Jadi because I just fell in love, cuma jatuh cinta aja, terus ya akhirnya nggak ada pemikiran bahwa IT itu is a man's world. Gitu. Ya, bahkan sebenarnya dunia arsitektur, dunia sipil, dunia konstruksi itu sebenarnya lebih lebih man's world juga kan. Iya, jadi nggak ada pemikiran ke situ awalnya. Tapi ketika berarti kan tahun 98 membuat 96 membuat bubu.com. Ya, pada saat itu sebenarnya is a website company ya. Terus akhirnya berubah menjadi digital agency.
tahun 2006. Oke. Nah, selama perjalanan itu kan basically you are the head of the company, you are the CEO. Yes. Pernah nggak sih ngalamin bahwa people underestimate you just because you are female? Mungkin kalau dibilang underestimate biasanya awalnya pas ketemu, karena ya itu there's a stereotype kalau IT itu cowok ya. Bukan karena mungkin dia ngelihat cewek nggak bisa atau apa, tapi lebih kayak kalau misalnya CEO-nya IT company usually is a man, right? Lebih ke situ sih. Jadi biasanya kalau misalnya nih pergi ke, kadang I'm invited to speak at an event di Amerika atau di mana gitu. Of course semuanya pertamanya diam, nggak yang kayak nggak tahu bahwa saya CEO dari an IT company. Tapi when I start talking, then they realize and they actually support and everything ya, bukan malah kayak cewek nggak jago atau apa, enggak. Jadi lebih kayak stereotyping sih menurut aku, bahwa kalau CEO-nya IT company kebanyakan cowok gitu. Jadi mereka nggak mikir I was like a CEO of an IT company gitu. Oke, jadi sebenarnya lebih ke nggak nyangka aja. Iya, nggak nyangka, bukannya lebih ke situ, nggak menghargai, ya kan? Tapi begitu mereka tahu, justru actually is a plus point. It's like wow, that's amazing. Even a female actually can lead a tech company. Itu sih. Oke. Sempat pernah dikira sebagai SPG? Iya, bisa CEO. Itu kalau waktu pameran waktu itu kita di JCC, kayaknya ada company dari Hong Kong kalau nggak salah, seingat saya. Terus mereka datang berame-rame gitu, terus datangnya ke saya kebetulan lagi memang saya lagi di booth ya, lagi jaga booth. Terus dia bilang, kan CEO emang gitu, harus chief everything officer kan. Exactly. Terus dia bilang, boleh nggak ketemu dengan CEO kamu gitu. Terus I said to them like, yes, can I help you? Ya dong. Iya, betul. Yeah, we would like to see your CEO. Yes, can I help you? So akhirnya bilang, I am the CEO of the company. Oh my god, terus like they feel bad, but at the end of the day become our friends, you know. Ya mereka, ya itu aja sih, kayaknya lebih stereotyping aja. Betul. Again, balik lagi mungkin dari beyond expectation aja, mereka nggak nyangka ya. Tapi bukan berarti mereka nggak respect, tapi justru the other way around. So you know they actually admire you. Oke. Gitu. Nah sekarang since kita masih ngomongin tentang female ya, apalagi kan Bu Sinta juga lagi akan menggodok nih female founders di Supergirls Tech-nya. Terus kalau menurut dari Bu Sinta, apa aja sih yang harus di-prepare sebagai seorang female untuk bisa menjadi a good CEO, good leader? Kayaknya sama aja ya, female sama male. Apa yang harus di-prepare if you wanna become a leader, ya kita harus jadi risk taker. Terus kita juga harus pilih the right team. I think that's really important, is the team, because we cannot do everything by ourselves. Dan at the end of the day, company itu yang kita akan lihat adalah founder dan timnya gitu. Karena kalau produk, of course kita lihat produk, tapi at the end of the day produk itu bisa berubah anytime, bisa pivot ya, karena mungkin dari keadaan, situasi, akhirnya kita harus berubah produk at the end of the day. Makanya yang penting adalah kita punya tim yang solid, terus kita juga nggak boleh patah semangat. That's another thing ya. Karena kalau misalnya jadi entrepreneur gampang patah semangat, nggak usah jadi entrepreneur. Betul. Iya, ups and down-nya banyak banget. Cuman ya a lot of we are grateful that we can do what we can right now. Yes, definitely. Sebenarnya wanita tuh lebih tangguh sih daripada pria. Harusnya ya, karena kan kita melewati banyak hal loh. Iya, betul. Melahirkan ya kan, ini dibutuhkan kesabaran dan juga ketangguhan. Yes, betul. Tapi talking about giving birth atau like having a spouse, creating a family, ini juga salah satu kendala besar sih terhadap female yang yang going into leadership roles atau bahkan memfokuskan kepada karirnya, karena at certain stage kan mereka pasti harus inginnya menikah, punya anak, punya keluarga, and sometimes it's very hard to balance, karena ketika mereka sudah berada di titik itu, bisa jadi itu sangat mempengaruhi pekerjaannya. Nah kalau kita lihat di film startup nih, memang kebetulan si Inje belum nikah, si Dalmi juga belum in relationship banget ya kan, dan si
Madam Sunhak nggak tahu tuh, nggak ada ciri-cirinya apakah sudah menikah atau belum. Kayaknya nggak pernah ngomongin tentang husbandnya, nggak pernah ada anaknya kan. Dan kecenderungannya seperti itu ketika seorang wanita itu udah fokus di karirnya, biasanya again mungkin mereka jadi lupa nikah atau mungkin cowok jadi nggak berani deketin. Gitu. What do you think of that? Enggak juga, buktinya Mary dan saya juga. I think it's mindset juga sih ya. Apalagi sekarang kalau kita perempuan terus kita mau kerja atau mau doing a business, it's very doable. Kita ada teknologi, ya kan. Yang penting kita harus tahu how to manage our time, how to manage surround us like the family, the friends. Even kalau kita ngomongin managing kan bukan teman, bukan cuman keluarga, tapi everything, right? Yeah, so I think it's about managing and your mindset juga. Kalau memang kita niat untuk menjadi seorang entrepreneur dan at the same time we want to become a wife and a mother, ya itu pasti bisa kita jalanin sih. Pasti ada jalannya lah ya. How do you do that? Kapan? Berarti kan ketika pertama kali mulai Sinta.com belum punya anak dong? Belum nikah juga. Saya nikah di 98. Oke. Jadi ya we pick the right husband. Yeah, that's the key. Yes, kayaknya itu memang benar-benar we have to make sure that our partner also supports. Ya. Kita juga saling support. Cause my husband juga entrepreneur, jadi dia ngerti banget lah ya how it is becoming an entrepreneur gitu. Jadi and then kalau alhamdulillah my daughters, both of them are quite cukup mandiri anak-anaknya. Jadi ya itu a blessing in disguise. And I have the luxury of having my mom and then my mom-in-law, jadi itu juga bantu banget sih. Ya, tuh. Betul. Same. Sebenarnya sama sih, mirip ya. Number one, key-nya berarti harus pick the right husband. Choose the right husband. Okay. And then the second thing is basically having a support system ya. Yes. Maksudnya kadang-kadang kita juga sebagai perempuan kan kita cenderung untuk mau multitask dan merasa bisa melakukan semuanya. Padahal kita nggak bisa melakukan semuanya. Juga, so we should ask for help. Gitu. And it's okay to ask for help kepada orang tua atau mertua gitu. Ya asalkan semua dibicarakan dan didiskusikan. Iya, betul. Yes. Dan kalau kita punya anak, sebenarnya dengan anak itu melihat kita tangguh, kita persisten, mereka juga belajar ketangguhan, role model. Okay, so there's no reason even women can be successful in tech. Definitely. Yes, makanya harus join ini. Super Girls in Tech. Super Girl in Tech. Oke. Itu udah ini baru batch pertama berarti. Kita baru mau mulai tahun depan. Awal tahun depan. Oke. Ada batas kriteria umur nggak tuh? Ini 3rd and 4th years of university aja. Oh, cuma mahasiswa doang. Nggak bisa ikutan dong. Sekarang kita lagi mau bikin itu dulu. Nanti mungkin kita lihat kalau ke depannya itu mungkin kita bikin yang bukan untuk university students. Oke. Kenapa? Why you want to target undergraduates bahkan sebenarnya kan belum lulus? Karena mereka kan udah mau siap nih untuk cari kerja ya. Biasanya kalau tahun terakhir dari universitas kan ya. Nah di situ kita mau kayak helping to prep them whether mereka mau jadi entrepreneur atau mereka habis itu mau jadi kerja untuk profesional atau dan lain-lain gitu. Jadi dengan ikutan incubator ini kita berharap kan ini nanti kita kelompokin dalam grup dan ada 4 pilar yang kita mau tackle. Jadi ada education, financial inclusion, terus juga ada safety ya untuk sama juga career opportunity. Nah dari situ kita nanti gini, kalau misalnya ini cewek-cewek dijadiin satu grup, kalau memang mereka solid, they will become an entrepreneur, right? Kalau enggak, at least mereka juga udah mengerti tentang teknologi ya, and then they can work somewhere else and then have that knowledge already with them. Gitu at least give them education, give them experience, dan kalau itu bisa diberikan dari sejak awal, sejak dini, why not gitu. Ya jadi kita lebih mempersiapkan si yang mau lulus. Oke. That's nice. Nah, ini satu hal, karena kalau ngobrol-ngobrol sama Bu Sinta, actually the last time we met it was like 5 years ago, yang benar-benar meet secara face to face. Tapi kalau kontak-kontakan lewat WhatsApp dan chat itu still in contact ya. Nah, tapi dari dulu sampai sekarang Bu Sinta tuh sangat konsisten di dunia startup, bukan hanya sebagai entrepreneur tapi is more like investor.
more like in the ecosystem. Yes. Apa yang membuat Bu Sinta mau menekuni bidang ini? Why you actually shift between entrepreneur to investor? Sebetulnya I'm still an entrepreneur juga sih ya. Ini investor world itu started karena tahun 2010 I was a venture capitalist. Jadi my story selalu kepagian kan. Apa-apa bikin apa-apa kepagian. Jadi 2010 juga bikin visi itu kepagian banget. Startupnya kali cuma bisa dihitung jari. Waktu itu ada kayak 10 startup to invest. Tapi we started a venture capital was called Nusantara Ventures, one of the early venture capital juga di Indonesia. Terus kita juga bingung gitu apa ya ini yang diinvest. Akhirnya we invested one of our first investment tuh malesbanget.com. Ada yang punya Christian Sugiono. Yeah, that's our first investment gitu. Terus akhirnya karena nggak terlalu banyak startup di Indonesia, juga sempat ada kayak satu investment di luar kayak gitu. But it was too early, as usual, seperti kalau kita bisnis nggak boleh kepagian rupanya. Oh gitu ya, jadi timing is important. Timing bahkan is super too important. Early juga is not an advantage. Ya kita mungkin dibilang pionir tapi the money is not there. Iya, jadi bisnis tuh harus on time sih. Nah, akhirnya karena dari situlah berkenalan kan dengan dunia startup ya. So I met a lot of startups. Terus akhirnya karena visi abis 2 tahun I decided to end it juga. Ya udah akhirnya jadi angel investors gitu, yang lebih kayak personal investment sih. Padahal kan sebenarnya sebagai angel investor itu risknya jauh lebih besar kan? Sangat besar, karena kalau as a VC at least biasanya at least VC-nya menginvest ke perusahaan yang memang at least sudah ada traction-nya, timnya juga udah jadi, udah ada MVP-nya. And we're using somebody else's money. Oh iya, betul. Dan itu yang paling penting ya, kita menggunakan uang dari LP, limited partnernya gitu. Sedangkan sekarang malah go into angel investor, di mana memakai uang sendiri. Udah gitu juga tahapnya masih tahap awal banget, belum jadi apa-apa. Iya, but tapi menurut saya angel investor itu juga exciting ya, karena mungkin saya sendiri karena entrepreneur ya, jadi pas ketemu sama startup yang kalau di mata saya, oh ini kayak startupnya bisa jadi besar atau apa, dan mungkin biasanya nih kalau I angel invest pasti saya jadi mentornya juga kan, karena itu bedanya mungkin dari venture capital juga dengan angel investors, karena akhirnya kita lebih involved sih di perusahaan tersebut gitu yang kita invest. Nah dari situ memang uang yang hilang udah banyak sekali. Cuma itu menjadi pembelajaran akhirnya. Dan I always believe that whatever we put out we'll get it back, don't worry. Yes. Ya jadi banyak belajar dari situ, makanya pengennya nanti nih nextnya dengan Startup Indonesia kita bikin Angel Up, which is kita juga pengen ngajarin orang untuk menjadi seorang angel investor biar nggak kecebur banyak seperti saya. Jadi dari situ karena angel investor itu menurut saya banyak sekali bisa membantu startup yang masih early stage gitu. Iya. Tapi sama seperti seseorang yang ingin membangun startup, mereka butuh knowledge, mereka butuh experience, mereka butuh skill, mereka butuh mentor. Untuk menjadi seorang angel pun mereka butuh experience, butuh knowledge, butuh mentor juga. Walaupun mereka akan menjadi angelnya. Oke, kalau gitu berarti since mungkin ada banyak anak muda sekarang, mungkin bukan cuma anak muda ya, mungkin beberapa profesional yang tertarik untuk masuk ke dunia startup, tapi mereka ingin menjadi investor bukan pelakunya. Nah sekarang pros and cons between go in as a angel investor or go in as a VC, itu menurut sudut pandang Bu Sinta apa? Pros and cons-nya sih I think it depends dari diri kita masing-masing sih, mau masukin uang bareng dengan LP lain atau kita mau invest sendiri. Invest sendiri pun sekarang kalau angel investor kita coba mungkin cari sebuah sindikasi yang dimana mungkin angelnya get together, yaitu yang kita pengen lakukan sebenarnya di Startup Indonesia nanti, bahwa the angels can get together dan startupnya udah dikurasi. Jadi jadi nggak asal ketemu startup terus startup juga kadang gini, masalahnya startup sendiri juga nggak tahu how to pitch to investors ya kan. Mereka kadang cuman bawa ide terus langsung minta investment, like nggak bisa. If you want to talk to an investor ya harus at least udah ada at least betanya lah, atau udah pernah dites ya. You have to actually do pilot
testing on that thing, like try it on people gitu ya. Kalau enggak, masa sih kita mau pakai uang orang juga terus taunya nggak jalan gitu. It's common sense sih menurut saya. Jadi sekarang ini saya selalu bilang sama startup yang datang nih, kebanyakan datang dengan ide. For me, ideas are nothing. Sorry ide saya banyak banget, cuman nggak pernah bisa dieksekusi. It's true. Idea is cheap, idea is useless. Exactly. Gitu kan? If you don't execute, it's nothing gitu. Jadi ya harus eksekusi dulu. Make sure itu ada yang mau pakai ya, marketnya ada ya, itu that's everything that we have to test before we talk to investors sih. Oke. Nah berarti ada beberapa good points nih di sini. Berarti kalau dari Bu Sinta pertama, Oke, ada banyak nih, mungkin satu hal dulu deh. Okay. Nah berarti kan penting untuk seorang startup mencari atau membidik angel, benar nggak? Penting nggak? Kalau I wanna say it's like mungkin paling penting cari mentor sih. Dibanding angel dulu ya. Mungkin nggak semua mentor juga mau invest ya. But I think for me the possibility of running a company without even somebody else's money itu bisa banget, because I've done it. Kita cari partner aja yang sama-sama mau put in the money ya. Dan nanti ke depannya angel investor itu juga lebih appreciate kalau kita invest di company yang you guys already bootstrap gitu. Ya. Kalau dia belum pakai duitnya sama sekali minta ke investor, itu like I'm thinking about it, like dia aja nggak naruh duit, iya, gitu. Jadi mungkin awalnya yang paling penting adalah cari mentor sih. Mungkin mentor tuh the best thing if you can get a mentor. Kalau bisa di industri yang whatever you're doing yang industrinya sama ya, karena mungkin dia akan lebih ngerti, lebih tahu, bisa mengarahkan lebih baik lagi gitu. Oke. Jadi find a mentor, terus baru if it's necessary ya angel investor, then you find angel investor. Yang bisa jadi mentor juga kalau betul. Bisa. Nah terus ini berarti pertanyaan banyak orang nih, apalagi para startup, kalau gitu cari di mana nih angel dan mentor ini? Di startupindonesia.co. Salah satunya itu kenapa kita juga membangun startupindonesia.co itu untuk membantu akses buat para startup ke semua ekosistem dari startup yang ada di Indonesia, karena sekarang ini semuanya scattered biasanya ya, mungkin ada incubator di sini, ada venture capital di situ, ada angel investor, ada mentor, tapi nggak ada tempat wadah yang bisa menyatukan semua. Dan yang salah satu misi visi kita itu adalah kita pengen kasih akses yang sama untuk startup di Jakarta dengan startup di daerah atau di luar Jakarta lah ya. Karena biasanya nih sekarang semua yang dapat funding pasti startupnya ada di Jakarta. So how do we give the same access for everybody? Yaitu melalui platform Startup Indonesia. Jadi kita memang terakhir-terakhir ini sering banget ngadain speed dating antara venture capital dengan startup ya. Terus si startupnya kita kurasi dulu. Terus baru kita panggil si venture capitals untuk ketemu dengan si startup ini. Dan bagusnya itu 40% lebih itu dari luar kota yang kita sudah kurasi untuk siap ketemu venture capital. Jadi that's a good news. Ya bukan berarti kita cuma hanya memberi kesempatan pada yang startup ada di Jakarta. Betul, karena yang di daerah itu juga sebenarnya banyak banget ide-ide bagus dan mungkin ya mereka bisa memberikan solusi yang kepada lokal, betul, place-nya dia. Iya, karena seringkali yang ada di kota mungkin kita nggak gitu ngerti yang di lapangan di desa petani segala macam seperti apa. Betul. Okay. So startupindonesia.co is basically a platform. You connect between startup, VC, angels, mentors, dan lain-lainnya yang pokoknya ekosistemnya startup ada di situ ya. Kita juga kerjasama dengan universitas, kita kerjasama dengan sekolah-sekolahan ya, misalnya sekolah untuk programming, developer school seperti itu. Jadi kita pengen kasih
semua ekosistem yang dibutuhkan oleh startup tuh ada di situ gitu kedepannya, biar lebih gampang aja sih. Yes, gitu. yes. Dan kerja sama dengan Founder Institute. Of course, yes. Iya. Basically we will curate the founders, make sure menggodok foundersnya udah oke, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke, yes, definitely. Iya. Looking forward. Nah, terus kalau tadi kan Bu Sinta bilang sebagai angel ya, paling nggak suka tuh kalau misalnya startup datang cuma bawa ide doang. Yes. Paling nggak suka kalau startup datang sebenarnya ya dia sendiri nggak invest di startupnya gitu kan, bootstrapping aja enggak. Ini kan yang nggak disuka. Nah kalau gitu, what interests you? Biasanya apa yang dilakukan oleh startup yang membuat Angel atau Bu Sinta jadi pengen gitu? Mungkin pertama kali kalau ketemu startup yang kita lihat ada produknya. Kayak misalnya ini produknya interesting. Cuman at the end of the day seorang angel tidak invest di startup karena cuman produknya. Dia invest adalah di orangnya. So we invest in the founders. So next stepnya kalau misalnya saya udah interested nih sama produknya, then I will do like due diligence ya bilangnya, due diligence, atau lebih bisa dibilang interview dengan si kayak cari kerjaan aja dia. Saya interview, saya tanyain dari tentang keluarganya, tentang his or her life gitu. Karena ya itu at the end of the day kita memang invest di orang, bukan invest di produk. Dia bisa berubah produk loh. Misalnya ada pandemi nih, akhirnya dia terpaksa dong harus berubah misalnya nih. If you're a good entrepreneur, you can pivot anytime dan bisa berubah, bisa adaptasi dengan baik. Nah itu yang kita inginkan dari seorang entrepreneur. Jadi at the end of the day kita investnya di entrepreneur. So I wanna make sure bener suka sama si entrepreneur itu, baru we invest in them gitu. Iya. Jadi makanya benar-benar ditanyanya ya tentang backgroundnya, ya kan, tentang pengalamannya, tentang keluarganya, tentang cita-citanya, passionnya. Basically you want to know the character of the person ya. And at the end of the day kalau misalnya dia udah pernah gagal sebelumnya, for me it's better because udah berarti udah bisa ngejalanin sesuatu, dan ya dia tetap bisa resilient mau jadi entrepreneur tetap ya kan. Karena kita kalau jadi entrepreneur tuh kegagalan udah jadi part of it. It's the formula. You have to probably fail first before you become a good entrepreneur. That's a very good point. Sometimes actually kegagalan kamu di resume itu bisa menjadi plus point ya. Basically. Kalau buat saya iya sih. Udah pernah gagal. Terus tapi kita tanya dong. Terus gimana waktu kamu gagal gini? Terus ya kita dengerin aja cerita. Iya. Emang bener sih. Kadang maksudnya for me also menurut saya, apalagi kalau misalnya kayak saya menginterview misalnya kayak buat recruitment, candidate, everything itu pasti at least kita ngelihat experience-nya kan, baik itu gagal atau sukses, experience is still experience. Bahkan sebenarnya lewat kegagalan people learn the most, ya kan, mendapatkan experience-nya. Asalkan kita tanya, so what do you learn from that mistakes gitu? How would you do it differently next time? Betul banget. Oke. Nah, tapi kalau Bu Sinta sendiri juga pernah gagal kan? Sering. Bukan pernah aja, sering. Nah, sometimes kan sebagai perempuan ya, ini stereotype sih, tapi sometimes I feel that too, bahwa seringkali kita tuh lebih menggunakan perasaan, emotional. So sometimes ketika kita fail atau ketika kita gagal, seringkali kita discourage. Sometimes we ask ourselves, is it really what I should do? Apakah sebenarnya ini nggak sih, bener nggak sih gitu? And sometimes that kind of questions kan bisa meng-affect ke self confidence and self belief kita, apalagi kalau itu udah berulang-ulang nih, udah beberapa kali kita coba gagal gitu. Terus kalau dari Bu Sinta sendiri, do you experience that too? And then like how do you overcome it and stay confident? Kegagalan itu like I said is already part of being an entrepreneur. Kayak contohnya di tahun 2000 awal di Amerika tuh ada yang namanya .com boom, semua orang bikin .com. So I actually did the same thing di sini tapi di Indonesia gitu. Starting a lot of .com company, ada Koridor.com waktu itu one of the first politik news portal, terus ada Nasgor.com entertainment portal, terus sempat bikin mailkita.com itu kasih email gratis di sekolah-sekolahan. But it was early 2000, nobody even really use internet di Indonesia. So company-nya ya cuma tahan 2 tahunan lah ya. Dan itu kan kegagalan yang besar sekali, dan itu kita pakai duit kita sendiri, nggak ada angel investor waktu itu, nggak ada
nggak ada venture capital ya. Belum ada sandbox-nya juga di Indonesia. Nggak ada. Jadi kita akhirnya ya udah we just take it ya, kita harus bisa langsung decide 2 tahun cukup, stop gitu. That's another thing, being a leader we have to know when to stop ya. Kalau misalnya memang udah nggak bisa ya udah jangan diterusin gitu, just move on. Get up, terus do another thing gitu. Nah, untungnya internet is my passion. Jadi I'm so passionate about it. Jadi udah gagal tetap aja mau terus nggak berhenti gitu. Jadi aja keterusan sampai 25 tahun sekarang. Gitu. I think because you don't really see it as a failure ya. Maksudnya karena memang ini sesuatu yang fun, ya udah just a learning experience. Could be like that juga sih, karena mungkin mindset kita ya, kita mikirnya ya udah ini udah ini salah, it's not the right way, tapi belajar kok dari situ gitu. Nah dari situ apa yang kita bisa lakukan nih next. Betul. Dan dari mindsetnya Bu Sinta, kalau dari yang saya tangkap nih kayaknya memang Bu Sinta selalu always looking forward, selalu ngeliat ke depan, jadi nggak berlama-lama ngeliat ke belakang dan ini kenapa sih dan dianalisa too much gitu kan. Nggak usah dianalisa lagi, yang udah kejadian ya udah. Oke, kita belajar aja, pokoknya kita intinya harus belajar dari situ. Then we move on, we create something new, we always create something exciting. Itu sih, jadi ya itu yang bikin bangun pagi, oh my god, I'm so excited, I want to do this gitu. Yes. Aduh, bisa kebayang sih adrenalin seperti itu ya. Maksudnya kalau kita memang feelingnya kayak okay, this is something that I love. Yes. It's always exciting. Gitu. Betul. Oke. Bu Sinta mention beberapa kali tentang timing nih. Kayaknya timing is very important ya. And you always early kayak tadi kan. Maksudnya kayak pertama kali tahun 96 waktu itu mungkin saya belum ngerti, belum punya email account, tapi udah bikin bubu.com ya kan, bikin yang lain-lain dan seterusnya. So when is a good time? Sometimes kadang-kadang ketika kita too early juga nggak bagus, tapi kalau too late juga udah saturated. Jadi apa indikasinya is a good time? Kita harus juga take a risk a bit ya. Contohnya kayak yang what I did last year, tahun lalu kita masuk ke dunia e-sport, which is gaming. Saya nggak ngerti sama sekali urusan gaming at all gitu kan. Cuman karena kita agency awalnya, jadi kita memang banyak berhubungan dengan brand-brand yang butuh Gen Z ya. Jadi kebetulan tuh juga nggak sengaja ada satu anak nge-DM saya di Instagram minta di mentor. And I met him, taunya dia gamer. Lebih nggak ngerti lagi saya mau mentor gamer gimana nih cerita. Justru saya banyak belajar akhirnya dari dia. Saya tanya-tanya, oke, gaming e-sport tuh gimana sih, gini. Terus akhirnya we decided last year we enter into e-sport, we call it Bubu Gaming ya. Kita bikin divisi satu lagi karena memang taunya gamers di Indonesia tuh ada 90 juta lebih actually. Now they claim ada 100-an ya, but I don't know lah, kita anggap 100 juta gamers ya. Gamers itu even Mary mungkin dihitung. Main game nggak Mary? main PlayStation. Tuh kan, that's a gamer. Hitung ya? Yes, because you main spending, masak-masak. You're spending, right? Yes, exactly. Jadi gamers itu di Indonesia ada ya bisa dibilang 90 juta lebih. 50% of gamers are spenders. Mereka pasti akan spend money di situ, mau beli baju kayak atau apa yang padahal untuk main game ya, bukan untuk dipakai ke mall atau kita bisa pakai sekarang, it's a virtual. Betul. Ini aja aku jadi beli merchandise-nya nih. Nah, jadi kita lihat dari situ, wah kalau brand mau nyari Gen Z ya I have to understand about e-sports. Kalau enggak kasihan klien-klien kita gitu kan. So we decided to get into gaming last year. Kita langsung masuk itu bikin turnamen e-sport namanya Bubu e-sport tournament, disingkat jadi best tournament. Bubu e-sport. Oh, that's nice. So it is the best tournament. Yes. Karena akhirnya kita bikin another fact adalah dari 90 juta bla 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 itu 44% perempuan. Oh ya, gamers, yes. Wow. So tapi kok nggak pernah ada perempuan main game di e-sport gitu, jarang lah di Indonesia. Akhirnya we decided to create women e-sport tournament. So we did both men and women juga tahun lalu di BSD, di ICE BSD, yang datang ada 7.000 orang.
Online-nya lebih menakjubkan karena of course jutaan-jutaan yang views ya. Karena when we do e-sport it's all about streaming the game ya, kita nonton dari online. Nah, it was the first, probably maybe not the first, tapi kita the only women tournament yang memberikan prize pool sama dengan cowok. Biasanya nih kalau di e-sport prize poolnya cewek itu mungkin cuma 1/10-nya. Oh ya. Yeah, so it's like no, we're giving the same prize pool. We demand. Yes, jadi kita kasih the same prize pool. Akhirnya tim-tim e-sport Indonesia pada bikin tim cewek karena ngelihat prize poolnya worth it banget nih. Harus ikutan nih. Jadi akhirnya tim-tim besar pun pada bikin tim cewek. So it was rame banget kemarin itu. Jadi itu akhirnya ya it's a blessing in disguise karena ya bukannya COVID blessing in disguise ya, gara-gara COVID malah e-sport itu jadi tambah booming cause everybody's playing game. So itu jadi itu mungkin kita akhirnya melihat itu nggak telat dan we're on time akhirnya. Gitu. Dan I took a risk. I didn't know anything about gaming and e-sport, tapi ya we came in gitu. Itu salah satunya yang akhirnya kita harus pelajarin market. Kita harus pelajarin demand gitu. That's interesting loh. Aku baru tahu ternyata segitu besarnya dan ternyata a lot of women also play games. Yes. And professionally banyak juga sekarang akhirnya. Game apa kayak Mobile Legends? Ada Mobile Legends, ada PUBG Mobile, ya itu yang paling keren banget Bu Sinta jadi tahu PUBG Mobile Legends gitu. Yes, akhirnya terpaksa. Tapi itu sih mungkin kalau di film startup kan di awal ketika mereka harus memilih CEO, salah satu kriterianya basically ya you have to know what is in the market ya kan, harus bisa membaca data kira-kira yang lagi yang waktu in top of mind, yang waktu dites di awal kira-kira yang ada di mind pikiran orang tuh apa sih gitu. Itu sebenarnya menjadi salah satu faktor yang penting juga ya, karena kita harus bisa mengetahui, aware dan bisa mengolah informasi itu menjadi sebuah keputusan yang tepat gitu. Iya betul. Kita memang harus we have to understand the market sih, itu aja paling penting. Waktu awal when tahun 2008 udah bikin e-commerce ya, itu benar-benar karena maybe I just like it tapi I didn't really read the market. Iya, jadi sekarang justru like okay, aku mau lihat dulu nih apa sih yang lagi hot, we come in sebelum telat gitu aja sih. So dare to take risk. Yes. Ya karena memang udah terjun ke dunia entrepreneur mah resiko nggak akan bisa dihindari. Nggak bisa. Terjun ke dunia investor juga resiko nggak akan bisa dihindari. Yes, betul banget. Kalau misalnya ada yang bertanya, ketika kita memulai bisnis atau menginvest sesuatu, lebih baik ke sesuatu yang kita benar-benar tahu atau dunia yang kita nggak gitu tahu pun juga is fine. Nggak apa-apa dunia yang kita nggak tahu, asal we invest in the right people. Atau kalau memang kita mau mulai bisnis yang kita nggak terlalu tahu, we better get a partner yang tahu banget gitu. Itu sih yang supaya risknya bisa lebih termanage ya. Kalau when you start being an angel investor, mungkin my advice sih mungkin cari sesuatu yang that you're passionate about sih. Dia bisa membantu banget tuh untuk si startup itu. Cuman bukan berarti harus tiap kali mau invest harus sesuatu yang we're passionate about. Cuman it could be a start. Kalau mau nyoba nih angel investing, coba cari deh yang kita passionate about. Terus jadi kita bisa kasih masukan banyak. Betul. At least kita juga udah punya experience, jadi kita juga bisa membantu mereka ya. Karena kan angel investor itu seperti kayak penjaga si foundernya nih sama-sama. Iya, awal pasti kalau kita masukin uang sebagai angel investor tuh paling yang diteleponin sama startup tiap hari kita justru, karena they feel like we become their parents gitu loh. Jadi kayak orang tuanya gitu, like kan udah kita masukin uang, terus kita juga mentorin. Jadi akhirnya kita juga kalau udah jadi angel investor dan mentor tuh siap-siap diteleponin dicurhatin. Yes. Dan harus semuanya, sometimes bukan hanya curhat tentang bisnisnya ya, tapi tentang personal life-nya. And it's very relatable karena kalau dia in personal life is not okay, definitely will affect to the business juga kan. Ini ada satu pertanyaan nih, karena kebetulan kita kan lagi bahas tentang episode 9 ya. Episode 9 tuh ada beberapa hal dan salah satunya itu sempat dibahas tentang
Business model. Nah, jadi ini kan si Dalmi ini kan dia bikin Nungil. Oke. Ya kan, nah Nungil ini kan aplikasi di mana penggunanya ya orang-orang yang punya keterbatasan visual impaired gitu. Nah, terus tapi si Ji Pyong sebagai investor dia mempoint out something that menurut saya ini menarik sih. Karena dia bilang kamu harus bisa memfokuskan kepada pelanggan bukan pengguna. So the customer not the user. Terus sudah gitu si Dalmi bingung, loh bukannya sama gitu. Dia bilang ya in certain business itu sama, tapi in your case is different karena yang menggunakan ya yang visually impaired, tapi your customer is basically your investor, basically yang memberikan dana ke kamu gitu, yang memberikan revenue lah gitu. Nah jadi kalau dan makanya dia bilang ya kamu harus bisa mendifferentiate antara dua hal itu karena yang menggenerate revenue tuh yang mana dan kamu harus fokus ke situ. Nah kalau kayak tadi Bu Sinta kan ngomongin tentang gaming nih, apakah itu juga berbeda antara yang pengguna yaitu gamersnya sama yang sebenarnya yang men-generate income? Yang men-generate income sih memang si followersnya, subscribersnya. Jadi di dunia gaming tuh ada beberapa pekerjaan. Jadi ada yang jadi streamers itu dia kerjanya cuma main game, ya dia cuma main game tapi yang nonton banyak nih. Di YouTube misalnya. Karena penontonnya banyak, ya penontonnya kan yang jadi dia sometimes si penonton spending loh ke gamersnya, bilang oke, gue bayar segini supaya bisa main bareng kayak gitu-gitu. Yes. Ya atau enggak dia kasih hadiah ke si gamers. So the spenders is actually yang nonton gitu. Itu salah satu ya. Padahal yang main, jadi dia main. Aku nggak gitu ngerti gaming sih sebenarnya. Tapi jadi dia cuma main, tapi itu ya follow penontonnya. Karena followersnya banyak. Mereka bisa ngasih hadiah. Mereka bisa main bareng. Tapi dengan ekstra ya, dia harus kasih apa, bayar whatever. Terus nanti di-include jadi player, terus ikut. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang menarik di dunia gaming ini. Jadi terus memang gaming itu sekarang masih sangat depending on sponsors ya. Jadi sponsor itulah yang sebetulnya yang spending the money juga. Kalau misalnya lagi ada turnamen itu walaupun yang datang 7.000 orang, mereka nggak bisa kita charge. Mereka tuh punya culture di sini di Indonesia ya. Kalau di luar mungkin bisa di charge setiap orang masuk ke turnamen, dan kalau di sini kalau itu biasanya gratis. So mau nggak mau kita depend on the sponsor. So the sponsors are the one yang making us the money juga at the end of the day gitu. Betul. Dan makanya sebagai startup atau sebagai investor ya kita harus jeli nih, harus tahu yang mana yang akan kita serve dua-duanya tentu saja ya. Maksudnya yang menggunakan, of course kita harus memberikan kenyamanan, tapi at the same time we have to provide a business model yang profitable, yang jelas untuk juga. Si investors ya. Oke. Gitu. That's interesting. Boleh kapan-kapan aku datang ke acara gaming ya. Boleh. Dan kebetulan saya juga invest personally on a team namanya Morph Team. It's a team gaming. Yang punya kebetulan Reza Arab. Oh, wow. Jadi jadi tim gamers pun juga bisa diinvest. Ya. Ya, kayak football player gitu. Exactly. Yes. Oke. Iya. That's super interesting. Jadi di dunia sekarang nih anything can happen. Iya kan? Semua hal juga bisa jadi bisnis usaha, bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa meng-create revenue. I think gaming ini kedepannya masih sangat bisa besar lagi ya. When we talk about gaming, bukan cuma e-sport gaming, mungkin we talk about virtual reality. Nah itu nanti bisa masuk ke education, bisa masuk ke health even, karena orang pakai augmented reality kan, kalau misalnya kedokteran sekarang dan lain-lain. Jadi dunia gaming ini besar sekali ke depannya. Oke. So many things yang dilakukan oleh Bu Sinta. Ada startup, tadi startupindonesia.co, ya kan. Terus ada yang apa tadi, Supergirls Intech, betul. Terus ada gaming juga. E-sports. How do you manage the time?
Nggak tahu ya. I think I just have the best team in the office. Okay. Yeah, that's good. Again, support system. Yes. Don't do it alone. Do it together. Collaboration. Yes, collaboration. Okay. Another one is LabX, which is a collaborative agency yang kita mulai. Karena pengen banget mendukung local brand. Karena local brand di Indonesia tuh keren-keren banget sekarang. Like clothing brand dan lain-lain. Jadi pengen banget untuk ngedukung si local brand ini untuk bisa lebih besar lagi. Jadi kita bikin namanya LabX, a collaborative agency. Kita bantu brand A bisa collab dengan brand B, atau brand A collab dengan individuals like yourself misalnya gitu. Atau nanti misi visinya adalah bisa dikolabin dengan global brand gitu. Okay. So many things. Pantesan selalu tetap awet muda ya. Karena maksudnya kalau kita idle not doing anything itu seringkali membuat kita tua atau kita tumpul gitu kan. Kita jadi kayak jadi kayak apa ya? Jadi kayak cepet lupa gitu. Mungkin karena sekitarnya anak muda semua kali ya, jadi ikut muda. Okay, but that's just a good point sih. Itu I'm so inspired karena kalau aku ngebayangin, aku tuh pernah sering dengar misalnya kayak gamers, tapi I'm not really go into that karena saya pikir ya itu mah Gen Z lah, itu mah anak zaman sekarang lah gitu kan. Saya nggak ngerti lah, it's not my world gitu. Tapi now hearing from you, actually we cannot ignore. Maksudnya we cannot say that this is my world and that is your world gitu. Maksudnya sekarang kita berada di dalam dunia ya, this is our world. Sometimes kita harus turun ke bawah atau mencoba untuk mengunderstand gaming world, itu gitu. Sekarang di dunia e-sport itu the biggest prize pool dari any other sport. The biggest prize poolnya e-sport di dunia itu $33 juta. Yang menang prize pool itu berarti dibagi-bagi lagi. Pemenangnya tuh anak umur 13 tahun. Because when you talk about gamers, dexterity dari hand itu when you're below 15 years old tuh jago banget biasanya. Kalau kita udah 20, tangan kita nggak sejago ya. Kita masih bingung ini left, right, gimana? Jadi imagine prize pool di dunia e-sport tuh sampai $33 juta. Nggak ada sport lain yang bisa sebesar itu. Not even golf, not even tennis ya. Iya. So it's a big industry sih. Tapi how's the business model in the gaming world? Banyak banget sih business model ya, karena ada tim, ada streamer, ada yang namanya shoutcaster. Shoutcaster tuh yang jadi kalau lagi ada turnamen dia yang menceritakan semuanya. Kalau kayak biasanya kayak di permainan sepak bola, terus ada yang lagi membicarakan si ini lagi begini, si gini begini, begini. Mereka juga duitnya banyak, jangan salah. Wow. Yes, there's a lot. Itu jadi nggak pernah ada yang namanya keterbatasan ya untuk bisa melakukan apapun juga, even to earn money. Yes, definitely. Apalagi ini namanya teknologi dan dunia digital ya, itulah. Iya. Makanya harus sering-sering nonton YouTube-nya Mary Riana karena selalu menghadirkan sosok-sosok yang luar biasa, di mana saya pun hari ini belajar banyak banget dari Bu Sinta. Yes, thank you sekali lagi for sharing. Banyak. Thank you for inviting. Sama-sama. Happy to see you. Sama-sama. Pesan terakhir deh kalau gitu buat semua anak-anak muda, khususnya Gen Z female yang ingin juga sukses seperti Bu Sinta. Kalau mungkin advice-nya adalah if you have an idea, just execute it ya, because like you said, ideas are cheap, without execution it's nothing. So jangan takut gagal, karena kegagalan itu adalah bagian dari pembelajaran. Jadi go ahead, if you have an ideas and you're passionate about it, eksekusi aja langsung. Iya, setuju. Karena ide tanpa eksekusi itu cuma ilusi. Halu, Ini harus dikerjakan. Thank you so much sekali lagi Bu Sinta sudah berbagi. Buat kalian semua yang pengen tahu tentang startupindonesia.co, langsung aja ke websitenya, ada di situ. Dan informasi tadi tentang Super Girl in Tech itu juga ditungguin aja. Ada di situ. Basically follow aja Instagramnya Bu Sinta, kan semua ada di situ ya. Iya, ada di situ. Sinta Bubu. Oke. Dan Bubu itu sebenarnya nama anjing. Nama peliharaan. Luar biasa. Thank you so much sekali lagi, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, dan ikuti keseruan berikutnya di channel YouTube Mary Riana. So thank you. Fight till the end and never give up. Bye.
Tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.